Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yukunda Tahu, biasa dipanggil Eva, kelas 10L, sekolah di SMK Franciscus Xavierus Rute. Jadi teman-teman, kita akan membahas mengenai dampak sosial informatika terhadap aspek ekonomi dan aspek hukum. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan informatika. Jadi teman-teman, informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Setelah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan informatika, pembahasan yang selanjutnya adalah apa saja dampak positif dan negatif dari adanya bidang informatika. Yang pertama, dampak positif. Yaitu yang pertama, kemudahan berkomunikasi. Adanya bidang ilmu informatika membuat manusia memiliki pengetahuan dan berinovasi untuk mengembangkan teknologi. Hal ini berdampak pada adanya kemudahan komunikasi dengan banyak orang meskipun keduanya tidak dalam satu tempat. Kedua, mengetahui budaya luar. Manusia juga diuntungkan dengan mendapatkan pengetahuan budaya luar, baik secara nasional maupun internasional, tanpa harus pergi ke daerah asalnya. Ketiga, kemudahan menyebarkan karya teknologi. Informasi yang terus berkembang memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menyebarkan karya agar diketahui oleh banyak masyarakat. Yang kedua, dampak negatif dari adanya bidang informatika. Yang pertama, marak penyebaran hoaks. Perkembangan teknologi yang tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat yang baik memberikan kemudahan untuk penyebaran hoaks, mengingat banyaknya hoaks yang tersebar melalui internet dan media sosial. Kedua, ujaran kebencian. Kemudahan akses informasi juga berdampak pada penyalahgunaan yang mengakibatkan maraknya ujaran kebencian di media sosial. Biasanya, ujaran kebencian ditujukan untuk individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat, suku, ras, dan lain sebagainya. Ketiga, konten negatif. Mudahnya penyebaran karya di internet maupun media sosial juga memberikan dampak negatif dengan penyebaran konten-konten negatif berupa radikalisme dan penghinaan. Hal ini bisa memberikan dampak yang lebih buruk kepada masyarakat yang tidak mempunyai benteng pengetahuan yang kuat. Selain memiliki dampak baik positif dan negatif, adanya bidang informatika juga memberikan manfaat bagi beberapa bidang. Selain itu juga teman-teman, dari adanya bidang informatika memberikan manfaat bagi beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang bisnis. Adanya kemudahan akses informasi membuat kemudahan bagi sejumlah pelaku bisnis untuk melakukan pemasaran. Selain itu, konsumen juga dapat mudah mencari barang atau layanan jasa yang dibutuhkan melalui platform-platform yang ada. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Murid-murid juga bisa dengan mudah mengakses pengetahuan dari berbagai media sosial dan internet. Informatika juga membawa sistem pendidikan baru dan pengerjaan tugas berbasis IT atau ilmu teknologi. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, para staf diberikan kemudahan pengarsipan catatan kesehatan pasien yang dicatat dalam sebuah komputer. Sistem booking kamar untuk pasien pun semakin mudah dan cepat hanya dengan memasukkan data-data pasien tanpa harus berulang kali mencatat identitas pasien. Yang terakhir dalam bidang perbankan. Bidang perbankan diuntungkan dalam sejumlah aktivitas pembayarannya. Bahkan, hampir semua pengguna layanan bank diuntungkan dengan adanya kemudahan ini. Selain itu, pihak bank juga memberikan layanan pembuatan rekening secara online tanpa harus datang ke kantor hingga mengantri berjam-jam. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian informatika, dampak positif dan negatif, serta manfaat dari bidang informatika terhadap bidang-bidang yang lain, sekarang kita akan membahas mengenai dampak sosial informatika terhadap aspek ekonomi dan hukum. Jadi,
kita akan membahas pertama adalah aspek ekonomi. Jadi teman-teman, dampak sosial informatika terhadap aspek ekonomi dibagi atas dua, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Teman-teman, di dampak positif ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dampak positif yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Ketiga, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Keempat, semakin marak penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Kedelapan, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Kesembilan, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Kesepuluh, bisnis yang berbasis TIK dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari bidang informatika terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ketiga, adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang terakhir, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi terhadap atau tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tidak diterima, atau barang tidak dikirim atau bahkan barang dikirim tapi tak diterima. Oke teman-teman, setelah teman mengetahui apa saja dampak sosial informatika terhadap aspek ekonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak sosial informatika terhadap aspek hukum. Di sini juga dibagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tapi yang pertama kita akan menjelaskan mengenai dampak yang positif. Jadi di dampak positif ini dibagi atas 10 bagian. Yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. Kedua, membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Ketiga, meningkatkan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada masyarakat secara luas. Kelima, menguatnya regulasi hukum. Keenam, memperketat peraturan berlandaskan hukum. Ketujuh, mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Kedelapan, membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. Kesembilan, media bagi masyarakat atau rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. Yang terakhir, membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Baik teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, manfaat, dan dampak positif negatif dari adanya bidang informatika terhadap aspek hukum, sekarang di pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari adanya bidang informatika terhadap aspek hukum. Yang pertama, banyaknya muncul kabar bohong yang merugikan. Kedua,
munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Keempat, mengikis sikap toleransi antara umat beragama yang memicu kekerasan. Yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data. Yang keenam, muncul kasus perundungan. Yang ketujuh, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Kedelapan, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online ataupun di media sosial yang lainnya. Kesembilan, munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Dan yang terakhir adalah maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perbincangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Jadi teman-teman, itulah dampak positif dan negatif dari kemajuan informatika pada aspek ekonomi dan aspek hukum. Untuk mengurangi dampak negatifnya, maka diperlukan Pancasila sebagai filter atau penyaring kemajuan informatika. Tujuannya untuk membuat pengaruh positif kemajuan informatika demi membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah!